العالمين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا الله يا رب العالمين. Warna Ibnu Umar Bismillahirrahmanirrahim. Warna Ibnu Umar, dan sesungguhnya Ibnu Umar karena yusolli ilal irqi, itu melaksanakan sholat ilal irqi, pada bukit yang kecil, Jubailun Sobirun, bukit yang kecil, irqi, alladzi inda masrafi rauha, yang mana bukit itu berada di pinggirnya tanah Rauha. Jadi berada di pinggir tanah Rauha. Wa dzalikal irqu intihau tarafihi, dan bukit kecil itu ujung atau pinggirnya bukit tersebut ala hafatut tariqi, berada di pinggir jalan, dunal masjidi, yang dekat, dunal qarib maknanya qarib, dunal masjidi, yang dekat dengan masjid, allazi bainahu, yang mana masjid itu berada di antara masrafi rauha wa bainal masrafi, di antara irqun gitu, wa bainal masrafi, dan di antara tanah masrafi rauha, jadi di tengah-tengahnya masjid yang pernah disolati oleh Nabi. Wa anta zahibun ila Makkah, dalam kondisi kamu berjalan ke arah Mekah. Jadi masjid itu bisa ditemukan ketika kita dari Madinah berjalan ke arah Mekah. Ya, gitu Bang Aris. Tanya Bang Aris yang pernah ke Madinah, Mekah, tapi nggak jalan. Waqadib dunya tamma masjidun, dan telah dibangun di tempat tersebut masjid. Jadi ada masjidnya di Masrafi Rauha itu, ya kan? Di Masrafi Rauha ada masjidnya, cuma sekarang udah nggak ada. Falam yakun Abdullah bin Umar yusolli fi dzalikal masjid. Abdullah bin Umar tidak sholat di masjid tersebut. Karena yatrukuhu ala yasarihi. Abdullah bin Umar itu meninggalkan masjid an yasarihi, dari sebelah kirinya, wa Abdullah bin Umar wa wara'ahu, dan belakang, jadi memutar gitu. Wa yusolli amamahu, jadi muter dari lewat kiri. Wa yusolli amamahu, dan sholat di depan masjid, ilal irqi nafsihi, menghadap ke bukit yang kecil itu, jadi menghadap ke bukit. Nah itu tempat sholatnya Nabi. Cuma dalam syarah-syarah hadis sekarang yang ada cuma ada di Masjid Zulhulaifah yang hadis kedua, sama nanti yang ada lagi ada, Masrafi Rauha masih ada. Masrafi Rauha masih ada, cuma yang tahu hanya penduduk situ. Gitu. Yang tahu hanya orang kampung situ aja. Nah, cuma dua itu yang ada. Wa kana Abdullah yaruhu minar Rauha, dan Abdullah bin Umar ini berjalan, yaruhu itu berjalan di siang hari. Jadi berjalan di tengah panasnya matahari, yaruhu minar Rauha, dari tanah Rauha. Fala yusolli al-zuhra, kemudian Abdullah bin Umar tidak sholat zuhur, hatta ya'tiya dzalikal makana, sampai dia mendatangi tempat itu tadi, tempat yang di antara masjid itu, di depan masjid. Fa yusolli fihi al-zuhra, kemudian Abdullah bin Umar sholat di tempat tersebut, sholat zuhur. Wa idza aqbala min Makkah, ketika Abdullah bin Umar menghadap min Makkah, Makkah, fa in marra bihi qabla subhi bisa'atan. Fa in marra bihi, ketika Abdullah bin Umar lewat tempat tersebut dari Makkah, qabla subhi, sebelum sholat subuh, bisa'atin, ya, jaraknya 1 jam. Au min akhir sahar, dengan jarak 1 jam. Au min akhir saharin, atau di akhir waktu sahur, ya ar-rasa, maka Abdullah bin Umar akan menginap di tempat tersebut hatta yusolliya biha asubha, sampai ia melaksanakan sholat subuh biha, di tempat
tersebut, tempat yang pernah disolati oleh Nabi. Jadi itu tempatnya di situ. Nah, kalau dalam syarah hadis, ya kan, yang tahu tempat Masrofir Rauha itu hanya ahlul Koreanya. Itu nanti bisa ditanya kalau ke sono gitu. Cari aja Masrofir Rauha. Wa anna Abdullah haddatsahu, dan Abdullah bin Umar ini menceritakan dan Nafi', ya, domirnya kembali kepada Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Jadi Nafi' adalah budaknya Ibnu Umar. Jadi kayak kemarin itu ya, Asy-Syafi'i gurunya Imam Malik bin Anas gurunya Nafi' gurunya Ibnu Umar, ya kan? Punya guru Ibnu Umar berguru pada Nabi SAW. Nah itu sanad fikih yang dari Syafi'iyah, ya, sanad rantai emas. Kalau ulama fikih nyebutnya rantai emas sanad itu ya, Syafi'i mengambil ilmu dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Atau bisa pula Asy-Syafi'i itu mengambil ilmu dari Atha bin Abi Rabah, dan Atha belajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Atha bin Abi Rabah itu yang menginspirasi Asy-Syafi'i mengarang kitab induk dalam mazhab Syafi'i itu Al-Um. Itu Imam Atha bin Abi Rabah. Semuanya mantan budak itu. Atha bin Abi Rabah budak, Nafi' budak. Jadi budak jadi ulama. Kalau dulu budak jadi ulama. Jadi nggak ada masalah. Atha bin Abi Rabah itu murid langsung dari Ibnu Abbas. Salah satu makolahnya itu yang paling terkenal adalah masalah talak gitu. Laisa talaqo, ya kan, birroha min syai'in gitu. Jadi ada orang disuruh menceraikan istrinya oleh ibunya gitu. Jadi ibunya bingung, orangnya bingung ini antara birrul walidain apa menceraikan istri. Kalau kata Imam Atha bin Abi Rabah itu, mentolak itu bukan bagian dari berbakti kepada orang tua. Itu sempat rame waktu zaman itu, sempat rame gitu. Jadi pernah kontroversi ya. Gitu. Tapi ya benar gitu. Nah, itu Imam Atha bin Abi Rabah. Ada lagi satu lagi Abdullah, ya kan, ada 3 Abdullah dalam sanad itu. Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud atau kita kenal dengan Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud punya murid nanti Hamad ya, Hamad punya murid Abu Hanifah. Nah, jadi 3 Abdullah dalam mata rantai keilmuan. Itu intermezzo ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi yang dilu tahta sarhatin. Nabi itu berhenti di bawah sarhatin, pohon. Ya, sarhatin itu pohon dohmatin yang sangat besar. Sarhatin dohmatin. Dunar Ruwaisati, di dekat desa Ruwaisa. Ruwaisa itu jaraknya ke kota Madinah 17 farsah. 17 farsah. 1 farsah berapa? Lupa, tanya Bang Jami ini. 1 farsah berapa? An yamin toriki, dari sebelah kanan jalan, wa wijah toriki, dan menghadap jalan. Fi makanin babhin, di tempat yang luas, sahlin yang rata. Hatta yufdiya, sehingga Nabi keluar atau turun min akamatin, dari tempat yang tinggi. Duwaina bari di Ruwaisati. Duwaina itu tasgirnya Duna ya. Nah, ini makanannya Bang Lumpil ya, Duna. Tanya nausoroknya sama dia ya. Duwaina baridin itu dekat gang. Barid itu baik, bisa itu gang jalan kecil, jalan setapaknya tanah Ruwaisa. Bimila ini dengan jarak 2 mil. Jadi Nabi keluar dari situ, ya kan. Nah itu ada pohon di situ, ada pohon. Waqad inkasara a'laha, dan atasnya pohon itu sudah rusak, sudah inkasar, sudah pecah, sudah rusak. Fastas Nabi jauhiha, dan kemudian bengkok dari arah dalamnya, fi jauhiha. Bengkok, pohon itu bengkok jadi begini ya,
jadi runduk kayak kalau dulu kita ada pohon kerbau tuh, nah kayak gitu ya. Jadi kan rubuh terus nunggu lagi ya. Kalau ini enggak, ini begini gitu. Wahia qaimatun ala sakin ya. Wahia qaimatun ala sakin. Wahia wahia qaimatun ala sakin ya kan. Nah pohon itu berdiri di atas batang, jadi batang ya kan. Jadi pohonnya udah rubuh terus ada batangnya lagi. Wa fi saqiha kutubun katsiratun, dan di batangnya itu ada tumpukan pasir yang banyak. Kusubun itu tumpukan pasir yang banyak. Nah, Nabi sholat di situ, di tempat di dekatnya pohon itu. Gitu. Nah ini sudah tidak ada kalau sekarang tidak ada. Gitu. Hadis selanjutnya wa ana Abdullah bin Umar haddatsahu, sama haddatsahu Nafi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat fi torofin naklatin. Nabi itu sholat fi torofin naklatin, di pinggir aliran air taklatin taklatin. Kalau orang sini jadi talang air ya. Talang air, aliran air, talang air. Kalau di Arab taklatin, aliran air. Min waro'il arji, dari belakang tanah Araj. Tanah Araj itu dari atau min nahiyat Taif, di daerah Taif. Wa anta zahibun ila hadbatin. Wa anta zahibun ila hadbatin, dan kamu bisa mengukur itu ketika kamu berjalan menuju hadbatin, bukit yang rata ya. Inda dzalikal masjid qabroni, di sisi masjid itu ada 2 kuburan, atau salah satu atau 3 kuburan. Nah, alal kuburi rodamun, di setiap kuburan itu ada susunan min hijarotin, dari batu, jadi ditumpukin batu. Am yamini toriki, dari sisi kanan jalan. Nah, inda salimatin torik, salam, ada yang baca salamatin. Kalau salamatin artinya sajaroh ya, atau pepohonan jalan. Kalau salimatin tumpukan batu. Salamatin bisa, salimatin bisa. Jangan salam ya. Kalau mame tukang nasi uduk. Salimatin, kalau salimatin berarti tumpukan batu, soharotin. Kalau salamatin berarti sajarotin. Kalau dalam teks-teks yang lain salamatin sajarotin, berarti pepohonan jalan. Baina ulaika salamatin, di antara pepohonan itu ya, karena Abdullah yaruhu, Abdullah itu mulai berjalan ya, berangkat minal arji, dari tanah Araj tadi yang jaraknya berapa? 13 mil ya, dari Ruwaisa. Ba'da antamila asyamsu, setelah bergesernya matahari, bil hajirati, di panas yang terik, yaitu nisfun nahar inda istidadil hari ya, pertengahan siang ketika matahari sangat terik ya, berarti masuk waktu zuhur ya. Fayusolli al-zuhra fi dzalikal masjid, kemudian Abdullah bin Umar sholat zuhur di masjid tersebut gitu. Nah ini jelasin tabaruk tempatnya Nabi sholat gitu ya. Wa anna Abdullah bin Umar haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala, ini istirahat, berhenti, inda sarohatin, di sisi pepohonan, aniasa ditoriki, di sebelah kiri jalan, fi masilin, di dekat aliran air, jadi ada aliran air yang membawa, duna harsa, dekat dengan tanah harsa atau gunung harsa. Harsa itu min Tihama ya, Tihama itu pesisir dari Laut Merah. Makanya ada kan apa kemarin itu Salatullah ala sohal Yamani ya, kok Nabi orang
Yaman, ya. Nah, padahal memang Mekah itu bagian dari Tihamah. Tihamah bagian dari Yaman. Jadi boleh-boleh saja kita menisbatkan Nabi itu Al-Yamani. Sama kayak misalkan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi ada di Banten, Banten itu pulaunya Pulau Jawa. Nah, gitu ya. Nah, ini Harsa itu ada di bagian Tihamah, di pesisir Laut Merah yang menjulur dari Yaman sampai ujungnya Mekah tuh, ya. Ujungnya kota Arab Saudi itu. Nah, di pinggirnya tuh kalau Laut Merah tuh, kalau lihat di peta itu. Ya, pokoknya di pesisir situ Nabi itu sholat di situ. Min masjid duna Harsa. Zalikal masilu lasipun bi quroi Harsa. Nah, aliran air ini bertemu di quroi Harsa di ujungnya tanah Harsa. Bainahu wa baina tariq qaribun min walawatin. Di antara aliran itu dan di antara jalan ini dekat sekali, kurang lebih min walawatin 2/3 mil, ya, 2/3 mil. Wa kana Abdullah yusolli ila sarhatin, dan Abdullah bin Umar sholat, ya, menghadap ke pohon tersebut. Ia akrabu syarahatin ila tariq. Pohon itu adalah paling dekatnya pohon-pepohonan itu ke jalan, jadi paling dekat ke jalan. Wahya adwaluhuna, dan pohon itu adalah paling tingginya pepohonan itu, ya, syarahatin. Jadi ini daerahnya kalau sekarang itu dekat apa? Jufna. Jufna itu salah satu mikot, ya. Mikotnya Ahlus Syam itu di Jufna, ya. Jufna. Nah, mikot Ahlus Syam tuh orang Iran, Yordania itu mikotnya di tanah Jufna. Nah, di Jufna ada sumur yang pernah Nabi mandi di situ, ya. Nah, yang digali oleh Abdul Syam bin Abdul Manaf. Nah, Abdul Syam bin Abdul Manaf abangnya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, kakeknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu di Jufna, ya, mikotnya Ahlul Yaman. Ahlul Yaman apa? Ahlul Syam, ya. Kalau sekarang Iran, Yordania dan sesuatu. Nah, itu di apa? Di sini, tempatnya di sini itu. Ya, dekat Harsa itu, di pesisir itu. Wa anna Abdullah bin Umar haddatsahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu fil masili, Nabi berhenti fil masili di aliran air alladzi fi adna mari Zuhran, yang mana aliran air itu dekat dengan tanah Mari Zuhran, ya, tanah yang dekat Madinah, yang masih dekat Kibal al-Madinati, yang menghadap kota Madinah. Hinayah itu ketika Nabi turun minas Sofrawati, dari beberapa gunung, bukit, dari perbukitan. Sofrawati bukit. Yang dilu fi bagi dalika masil, Nabi itu berhenti di tempat aliran air tersebut, aniasa retoriki, di sebelah kirinya jalan. Kalau mau mengukurnya, hadisnya sangat detail. Wa anta dzahibun ila Makkah. Nah, cara mengukurnya adalah kamu berjalan menuju arah Makkah. Laisa baina manzil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa baina tariq. Tidak ada antara tempat berhentinya Nabi dan di antara jalan illa romyatun bihajari, kecuali jarak satu lemparan batu. Berarti sangat dekat sekali. Itu. Wa Abdullah bin Umar haddatsa. Di selanjutnya, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yang dulu Nabi itu berdiam di tua. Nah, ini tanah yang tadi itu, ya. Yang tempat sumur itu, ya, di tua, ya. Daerahnya sama. Wayab itu di tua, ya. Kalau An-Nawawi dalam syarah itu pakainya bukan di, tapi zu tua, ya. Kalau tiwa beda lagi, itu Koryatun minas Syam, di daerah Syam. Wayab itu hatta yusbiha, Nabi menginap sampai subuh, ya. Yusolli asubha, Nabi sholat subuh, hinayak dumu makatain. Nabi sholat subuh ketika Nabi sampai kota Mekah. Nah, itu jadi ada sumur, ya kan, di tua itu tadi, ya. Nah, itu Nabi mandi di situ, di tanah di tua. Masih ada cara.
nggak tahu, besok baik lagi dah. Amin. Wa musholla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tempat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika di tempat di tanah di tua itu ala akamatin, di atas tempat yang tinggi. Akama itu tempat yang tinggi, mahalul murtafe, ghalidatin yang besar, yang luas, atau azimatin. Laisa fil masjid alladzi bunya sama, bukan di masjid yang dibangun di tempat itu. Walakin asfala min dzalika, tetapi di bawahnya lagi tempat sholatnya Nabi itu, musholanya Nabi, di bawahnya apa? Masjid itu. Ala akamatin ghalidatin, ya kan? Di atas tempat yang tinggi yang luas. Nah itu Nabi sholat di situ. Nah, itu tempat sholatnya Nabi. Jadi kalau tanah di tua sumurnya masih ada, sekarang masih ada sumurnya. Nah itu orang biasanya tabaruk mandi di sumur, dan tersebut karena Nabi pernah menginap di situ dan mandi di sumur itu. Wa anna Abdullah bin Umar hadatsahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbala furdatal jabal. Nabi menghadap ke dua jalan di antara gunung, ada dua jalan itu. Alladzi bainahu wa bainal jabal at-tawil nahwal Ka'bah. Yang mana di antara gunung itu dan gunung yang besar yang tinggi, nahwal Ka'bah, itu apa namanya? Seukuran Ka'bah. Faja'ala al-masjidah alladzi buniya sama ya sarul masjid. Kemudian Ibnu Umar ini, Ibnu Umar ja'ala fa'ila Ibnu Umar, ya, berarti sopo Ibnu Umar kalau orang Jawa, sopo Ibnu Umar, ya. Faja'ala, maka Ibnu Umar menentukan masjid itu, ya, masjid yang dibangun di situ, ya sarul masjid, di samping kirinya masjid, bitorofil akamati, di ujung tempat tinggi itu. Nah, jadi sulit untuk digambarkan karena belum pernah sono gitu kan, bukan orang sono gitu. Ya, tapi apa ya? Berkahnya ini barangkali sono aja. Wa musholla Nabi sallallahu alaihi wasallam asfala minhu, dan tempat sholatnya Nabi itu ada di bawahnya itu, bawahnya torofil akamat, alal akamati saudai, di atas tempat tinggi yang apa? Hitam, sauda. Tanahnya hitam. Cara mengukurnya bagaimana? Ini hadisnya lengkap gitu. Tadahu, kamu berjalan minal akamati, dari tempat tinggi itu, asyarata adroin, 10 ziro, atau semisal, ya kira-kira 10 ziro. Tumatu soli, kemudian kamu sholat mustaqbilal fardota ini, menghadap tadi dua jalan minal jabali, dari gunung, jadi apit dua jalan. Ya. Alladzi bainaka wa bainal Ka'bah, ya dekat Ka'bah ya. Ya kan, kalau sekarang nggak ada, paling udah ada di hotel semua. Alladzi bainaka wa bainal Ka'bah, yang ada di antara kamu dan di antara Ka'bah. Nah, ini bab menjelaskan tabarruk ya. Jadi walhasil kesimpulannya adalah satu yang dapat saya simpulkan dari bab ini, ada ikhtilaf ya bainal ab wal ibni, antara bapak dan anak gitu. Kalau Umar ini melarang, Umar bin Khattab itu melarang. Karena apa? Karena alasan itu, assalamatu fil ittiba minal ibtida. Assalamatu fil ittiba minal ibtida. Itu untuk selamat dalam mengikuti Nabi minal ibtida, daripada membuat bid'ah. Gitu. Ya. Daripada membuat bid'ah. Kalau Abdullah bin Umar alasannya tabarruk gitu. Tabarruk yang mana dalam rangka tawassul gitu. Tabarruk bin Nabi boleh, kemarin sudah kita bahas ya kan, tapi ya ini dua-duanya ulama jadi nggak masalah gitu. Kalau satunya nggak ulama yang masalah baru ya. Atau sama-sama nggak ulama tapi ikhtilaf, nah baru masalah itu. Masalah gitu. Ya kan. Kemudian yang kedua adalah dalam masalah tabarruk yang perlu diperhatikan adalah husnuzon gitu. Dalam Al-Qulubi itu
Ya, Imam Qulyubi itu punya kitab Nawadir itu pernah menulis dulu ada rampok gitu, komplotan rampok, ya kan, bawa senjata, bawa pedang, ini atau mau merampok, ternyata kemalaman nginep di penginapan. Ternyata yang punya penginapan itu husnuzon, kan pas ditanya siapa, kamu siapa, saya tentara, ya. Tentara Allah, ala sabilil lah, padahal rampok. Gitu. Akhirnya karena yang punya penginapan tuh husnuzon, ya, akhirnya sediain makanan, sediain minuman. Ya. Setelah itu perampoknya mau perang lagi, kan gitu. Padahal mau rampok, ya. Padahal mau rampok. Izin sama yang punya minuman mau perang dulu. Nah, sisa-sisa makanan itu kebenaran ada anaknya yang lumpuh. Jadi dia punya anak lumpuh karena husnuzon bahwa ini orang baik gitu kan. Apa? Berperang di jalan Allah li kalimatil lah. Akhirnya bertabaruk dengan sisa makanannya perampok itu. Ya kan? Jadi air bekas minumnya diolesin kakinya tuh anak, terus makanan bekasnya dikasih tuh anak gitu kan. Tabaruk. Dilalah baik. Nah, itu bertabaruk kepada perampok ini. Tabaruk kepada perampok. Baiknya karena husnuzon gitu, husnuzon. Dilalah baik. Nah, setelah sembuh, perampoknya baik lagi kan gitu. Udah ngerampok, baik lagi mau istirahat. Ditanya, loh, makanannya dibersihin kan gitu, sambil makasih tuh, apa yang punya penginapan makasih yang gitu. Kan heran gitu kan. Ternyata ya itu tadi sisa makanannya dibuat ngobatin anaknya, ajli tabaruk. Nah, akhirnya perampoknya juga taubat gitu. Perampoknya juga taubat, anaknya sembuh, perampoknya taubat. Itu tabaruk kepada perampok gitu. Karena husnuzon. Jadi kalau melihat orang nggak waras di jalan, husnuzon aja, husnuzon. Barangkali wali lagi kesasar kan gitu. Dikasih banget. Dan sisa ya. Itu barokah tabaruk. Jadi tabaruk itu harus didasari dengan zon yang bagus. Jadi baik. Kalau zon yang bagus walaupun itu jelek, jadi baik. Walaupun zonnya bagus, ya kan, tambah baik. Beda dengan zon yang jelek. Apa busatratul musalli wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.